Bab 702 Murka. Kepercayaan diri. Pria tua berbaju hitam itu secara alami percaya diri. Klan Xuanyuan telah diturunkan hingga hari ini dan telah mengalami terlalu banyak hal. Dalam sejarah klan Xuanyuan, ada 3 master alam tak terlihat. Tidak hanya itu, ketua klan pertama klan Xuanyuan adalah master pertama di dunia Akbar Xuan Huang, dan dia juga yang pertama terjun ke dunia Akbar Xuan Huang, orang dari 5 dimensi. Dan klan Xuanyuan telah diturunkan hingga hari ini, bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya memahami latar belakang klan. Dia hanya tahu bahwa bahkan jika klan Xuanyuan bukan nomor 1 di dunia Akbar Xuan Huang, tidak ada orang yang berani menindas mereka. Karena di masa lalu, ada konflik antara klan Xuanyuan dan alam tak terlihat di dunia Akbar Xuan Huang, tetapi klan Xuanyuan masih ada dan memiliki master alam tak terlihat. Orang Xuanyuan tidak memandang rendah wanita bergaun polos, tetapi mereka juga tidak takut. Jika tidak, mereka tidak akan menargetkan Mileye. Selain itu, bukan hanya keluarga Xuanyuan yang menargetkan Mileye. Mileye dan wanita bergaun polos punya banyak musuh. Keluarga Xuanyuan hanyalah salah satunya. Di depan lelaki tua berpakaian hitam itu, Mileye berdiri diam tanpa berbicara. Pria tua berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Mileye." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Tes. Seberkas cahaya pedang menembus tenggorokan lelaki tua berbaju hitam itu. Suara lelaki tua berpakaian hitam itu berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan di matanya, itu sulit dipercaya, bagaimana bisa. Pembunuhan instan. Dan saat ini, Mileye sudah tidak ada lagi. Pedang tanpa batas. Saat menghadapi lelaki tua berbaju hitam itu, Mileye dengan tegas mengeluarkan pedang tanpa batas. Karena hanya pedang tanpa batas dan menara penjara alam yang dapat membunuh lelaki tua berbaju hitam itu dengan kecepatan tercepat. Setelah menggunakan pedang tanpa batas, Mileye segera melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika Master Klan Xuanyuan bergegas ke lapangan, Mileye sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di depan pria tua berpakaian hitam. Pria paruh baya itu mengenakan jubah brokat dan memegang manik-manik hitam di tangannya. Manik-manik itu jernih dan cahaya hitam terus meluap. Orang ini adalah Bastian Xiao, tokoh tingkat kedua dari klan Xuanyuan, adik dari ketua klan. Bastian Xiao memandang lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu menjadi semakin ilusi. Dia menatap Bastian Xiao, "Jangan meremehkan." Sebelum dia selesai berbicara, dia benar-benar menghilang. Bastian Xiao terdiam sesaat, lalu matanya perlahan tertutup. Dalam sekejap, kesadaran ilahi menutupi seluruh dunia Xuanyuan seperti jaring besar. Bahkan seekor semut kecil yang jaraknya ribuan mil tidak dapat lepas dari kesadaran ilahinya. Namun, dia tidak menemukan Mileye. Mileye tampaknya telah benar-benar menghilang. Bastian Xiao sedikit mengernyit, bagaimana mungkin? Seolah memikirkan sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan saat berikutnya, dia menghilang. Saat ini Mileye berada di ruang yang sangat indah. Dia masih berada di alam semesta 4 dimensi, tetapi sepertinya dia tidak berada di alam 4 dimensi. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan ini dengan kata-kata. Kosong. Setelah mengeluarkan pedang tanpa batas, dia langsung memilih untuk kabur ke angkasa, karena kali ini dia harus menghadapi seluruh klan Xuanyuan. Apalagi, meski sekarang dia tidak akan diserang oleh pedang tanpa batas, namun pedang ini akan menguras seluruh energi spiritual di tubuhnya dan tubuhnya akan kelelahan. Menurut dugaannya, setelah sekali menggunakan pedang tanpa batas, dibutuhkan waktu setidaknya 2 jam untuk menggunakannya lagi. 2 jam sudah cukup.
Mileye mengeluarkan kristal di tangannya disebut kristal Yuan. Apa yang dia dapatkan dari Raja Jing beberapa tingkat lebih tinggi dari kristal dewa. Mileye mulai menyerap kristal Yuan dan begitu kristal Yuan memasuki perutnya, aliran energi murni terpancar dari tubuhnya. Begitu saja, sekitar 2 jam kemudian, Mileye menghilang di tempatnya. Klan Xuan Yuan saat ini dapat digambarkan dijaga ketat karena Mileye telah pergi. Mengenai Mileye, orang Xuan Yuan masih cukup takut, karena Mileye membunuh langsung master setengah langkah. Itu pembunuhan instan. Dan dia menghilang segera setelah terbunuh, bahkan klan Xuan Yuan tidak dapat mengetahui keberadaannya. Klan Xuan Yuan pasti tidak akan takut jika Mileye datang dengan jujur, tapi masalahnya sekarang Mileye datang dengan trik. Di seluruh alam Xuan Yuan, kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu terus-menerus. Di sebuah aula, Lisa Xuan Yuan berlutut di depan sebuah patung. Patung itu tampak seperti pria paruh baya. Pria paruh baya itu melihat ke depan dan mengenakan pedang di pinggangnya. Satu sisi diukir dengan matahari, bulan dan bintang, satu sisi diukir dengan gunung dan sungai, dan sisi lain adalah buku seni bela diri dan kekuatan magis. Pedang Dewa. Pedang ini adalah pedang pertama dunia akbar Xuan Huang. Lisa Xuan Yuan berlutut di depan patung dan tetap diam. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan Lisa Xuan Yuan, dan lelaki tua itu berbisik, "Bangun." Lisa Xuan Yuan menggelengkan kepalanya, "Salahku." Orang tua itu berkata, "Kamu salah, tapi itu bukan sepenuhnya salahmu." Tidak ada yang mengira Kaisar Pedang Yun benar-benar akan membantu Mileye. Lisa Xuan Yuan terdiam. Orang tua itu berkata lagi, "Kegagalan tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah bahwa setelah kegagalan, kamu putus asa dan tidak berdaya." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di dalam aula, setelah Lisa Xuan Yuan terdiam untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, "Keluar." Begitu suaranya jatuh, Mileye muncul di belakangnya. Dan pada saat Mileye muncul, Master Xuan Yuan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di luar aula. Bastian Xiao berada di pintu masuk aula utama. Bastian Xiao memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye memandang Lisa Xuan Yuan. Lisa Xuan Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu penasaran mengapa aku tahu kamu ada di sini?" Karena pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menusuk bagian belakang lehernya. Pedang itu masuk setengah inci dan darahnya meluap. Dalam sekejap, punggung Lisa Xuan Yuan berlumuran darah. Melihat adegan ini, ekspresi tuan keluarga Xuan Yuan berubah. Mereka akan mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh Bastian Xiao. Karena Lisa Xuan Yuan adalah putrinya. Bastian Xiao memandang Mileye, urusan pria diselesaikan oleh pria. Mileye tiba-tiba menoleh dan meraung, "Lalu klan Xuan Yuanmu menculik adikku." "Hah?" Bastian Xiao melirik Mileye, lalu ke Lisa Xuan Yuan, "Biarkan adiknya pergi." Mileye memandang Lisa Xuan Yuan yang diam. Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Tes. Seluruh lengan kanan Lisa Xuan Yuan langsung dipotong. Di kejauhan, mata Bastian Xiao sedikit menyipit, ada jiwa pembunuhan di matanya. Lisa Xuan Yuan berbalik untuk melihat Mileye, meskipun satu lengannya patah, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Lisa Xuan Yuan memandang Mileye, "Adikmu tidak ada di tanganku." Mileye tiba-tiba menyeringai, "Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu?" "Hah?" Lisa Xuan Yuan tanpa ekspresi, "Dia memang tidak ada di tanganku." Mileye tiba-tiba menebas dengan pedang. Tes. Lengan Lisa Xuan Yuan yang lain terbang langsung, darah mengalir deras. Tidak jauh,
Bastian Xiao hendak menembak. Pada saat ini, Mileye menekan pedang ke alis Lisa Xuanyuan. Bastian Xiao segera berhenti. Dia menatap Mileye, "Jangan serang dia." Mileye mengabaikan Bastian Xiao. Dia memandang Lisa Xuanyuan, "Aku ingin melihat adikku." Lisa Xuanyuan memandang Mileye dan tidak berbicara. Pada saat ini, Bastian Xiao, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, "Dia bilang itu bukan di tangannya, berarti itu bukan di tangannya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senyum ini benar-benar menyusup. Saat ini, Mileye memiliki lampu merah aneh di sekujur tubuhnya, dan di lampu merah ini, ada permusuhan dan niat pembunuhan yang tak ada habisnya. Melihat Mileye menjadi semakin tidak normal, Bastian Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan menemukannya untukmu." Mileye memandang Bastian Xiao yang memandang Lisa Xuanyuan, "Di mana dia?" Lisa Xuanyuan terdiam sejenak, kemudian berkata, "Ketika aku kembali, gadis itu dibawa pergi." Tes. Bastian Xiao sedikit mengernyit, "Siapa?" Lisa Xuanyuan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Bastian Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Katakan yang sebenarnya." Lisa Xuanyuan menggelengkan kepalanya, "Aku benar-benar tidak tahu, pihak lain setidaknya master setengah langkah." Master setengah langkah. Mata Bastian Xiao sedikit menyipit, master semacam ini, bahkan di dunia akbar Xuan Huang, adalah master tingkat atas. Bastian Xiao terdiam. Pada saat ini, dia secara alami tahu bahwa keluarga Xuanyuan juga telah ditipu. Bastian Xiao memandang Mileye, "Seseorang menggunakanmu untuk menargetkan keluarga Xuanyuan." Tes. Pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Mileye memandang Lisa Xuanyuan, fitur wajahnya yang ganas terdistorsi, "Apakah kamu memberitahuku sekarang bahwa dia sudah pergi?" Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba memeluk leher Lisa Xuanyuan dengan tangan kirinya, dan pedang eter di tangan kanannya menusuk langsung ke perut Lisa Xuanyuan. Pedang ini langsung menembus perut Lisa Xuanyuan. Puff! Di mulut Lisa Xuanyuan, seteguk darah menyembur keluar. Tidak jauh, Bastian Xiao masih tidak bergerak. Karena pedang Mileye tidak cukup untuk membuat Lisa Xuanyuan mati sepenuhnya, hanya dengan menghancurkan jiwa Lisa Xuanyuan, Lisa Xuanyuan dapat dianggap kematian dalam arti yang sebenarnya. Mileye menatap Lisa Xuanyuan, "Aku tidak akan membunuhmu." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Bastian Xiao. Mata Bastian Xuanyuan sedikit menyipit dan manik-manik di tangannya secara bertahap bergetar. Tangan kanan Mileye tiba-tiba menghilang. Murid Bastian Xiao tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, mereka merasakan nafas kematian. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa lelaki tua berbaju hitam itu terbunuh dalam sekejap. Pedang ini terlalu menakutkan. Bastian Xiao tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya ke depan, manik-manik hitam di tangannya berubah menjadi cahaya hitam dan menenggelamkan cahaya pedang Mileye. Tetapi saat berikutnya, cahaya hitam itu langsung hancur dan hancur bersamaan dengan manik hitam. Pada saat manik-manik hitam itu pecah, tangan Bastian Xiao terbanting bersama, dan kekuatan mengerikan menyapu tubuhnya. Hampir dalam sekejap, seluruh aula langsung berubah menjadi debu. Pedang itu. Dan Bastian Xiao langsung melipat pedang Mileye dengan kedua tangan, tapi saat berikutnya, duar. Tubuh Bastian Xiao meledak secara langsung. Tidak hanya itu, tetapi jiwanya langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Semua orang di lapangan tercengang. Membunuh Bastian Xiao dengan pembunuhan instan. Di kejauhan, Bastian Xiao melirik dirinya sendiri. Pada saat ini, tubuhnya ilusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bastian Xiao tertegun,
lalu menatap Mileye, teknik pedangmu. Mileye berbalik dan menunjuk Lisa Xuanyuan dengan pedangnya, lihat baik-baik. Aku ingin membunuh keluarga Xuanyuan. Setelah itu, dia menginjak kaki kanannya. 2. Semburan darah melonjak dari tubuhnya secara instan, dan dalam sekejap, langit menjadi merah darah. Kekuatan garis darah bersambung.